bersukacita pada hari ini kita boleh merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, di mana Tuhan menunjukkan keilahiannya bahwa sesungguhnya setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, nyata bahwa sungguh Tuhan selalu memberkati kita, melindungi kita, dan keselamatan yang asalnya daripada Tuhan tentunya menjadi milik bagian kita. Kembali kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam persekutuan ibadah kita saat ini. Kita muliakan Tuhan, pujian sejauh timur dan barat. Jauh timur dari barat, Kau membuat dosaku. Ingat lagi pelanggaranku, tak berdalam, jauh berdalam, tubir laut, Kau menyelamatkan dosaku. Biarlah Kau menghimpunkan kesalahanku. Kita ulangi pujian ini sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuat dosaku. Kau ingat lagi pelanggaranku, jauh berdalam, tubir laut, Engkau menghilangkan dosaku. Kesalahanku, katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu. Engkau bahkan minta lagi yang pujian ini sejauh timur dari barat. Jauh timur dari barat, Kau membuat dosaku. Biarlah Kau ingat lagi pelanggaranku. Oh, jauh berdalam, kita akan pujian ini betapa besar, betapa besar kasih kalian, pengampunanmu Tuhan.
ampunan yang Kau beri, pulihkanku. Katakan betapa besar, betapa besar kasih-Mu, pengampunanmu Tuhan. Kau pandang kita hati yang hancur, oh haleluya. Ku menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Haleluya. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Termohon kesediaan plastik untuk memimpin doa. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Sukacita selalu kita terus merasakan hadirat Tuhan. Mungkin ada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ingin menyampaikan kesaksian, baik kesaksian lewat kehidupan setiap hari ataupun melalui kesaksian pujian, kami persilakan. Kalau tidak ada, kita kembali muliakan Tuhan lewat pujian kita. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hanya dalam hadirat-Mu.
lewat pujian ini ku menyembah. Ku menyembah dalam tulus hadiratmu, hati kata kasih karuniamu Bapa, kekuatan kami ya Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadiratmu. Benar ya Tuhan, Yesusku, haleluya. Hanya Kaulah segalanya. Kita katakan dengan iman, ku yakin, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Kita langsung berdiri, kita langsung pujian ini dari awal. Menyembah dalam tulus hadiratmu, hati kata kasih karuniamu Bapa, kekuatan kami, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan ku yakin, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Katakan kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Oh haleluya, haleluya. Kita sembah Tuhan.
Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Haleluya, haleluya.
Luar biasa, pada pagi hari ini ada sukacita? Amin, luar biasa. Tentunya sukacita yang berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Karena kalau hari Minggu ini kita memperingati hari Paskah. Kalau saya bertanya, mungkin sudah ada yang dapat telur Paskah, mungkin ada beberapa yang belum dapat telur Paskah. Tetapi kalau saya mengatakan semuanya sudah mendapat penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, pasti semua akan mengatakan semua sudah mendapatkan. Kita dibangunkan dengan penuh selamat, dapat menerima hari baru yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita. Semuanya tidak terlepas dari pertolongan dan campur tangan Tuhan. Itu yang perlu kita aminkan bersama, bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia telah menunjukkan kasih setianya di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu wujud syukur kita, terus kita menaikkan puji-pujian kita, penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Sekali lagi kita akan memuliakan Tuhan lewat pujian kita. Karena saya mempersilakan duduk tadi, itu artinya istirahat sejenak. Kita bangkit berdiri lagi. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi lewat pujian Anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, tebus dosa, turun roh memulihkan, Dia hidup. Sekali lagi Yesus namanya, amin, menyembuhkan, haleluya, menyembuhkan matahari, tebus dosa, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Ada hari esok, amin, terjadi. Haleluya, karena ku tahu yang pegang hari esok terjadi. Hidup dari menghabiskan Dia hidup. Kita hidup jadi
Kami persilakan dulu. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, perbuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Katakan kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanku menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindungan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kita bangkit berdiri, kita punya ini kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana
Cek cek. Selamat hari Paskah, selamat hari Minggu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang dapat berjumpa saudara di hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Allah limpah atas kehidupan kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan pemurah Tuhan masih berlaku di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan sehubungan dengan hari Paskah, kebangkitan Tuhan. Kita akan mempelajari makna kebangkitan Tuhan yang begitu besar buat kehidupan kita dan kerinduan para rasul juga kita akan belajar, saudara. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga mulai. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan kepada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mempelajari kehidupan Rasul Petrus, Rasul Petrus adalah seorang murid Tuhan. Dia yang hidup pernah jatuh bangun di dalam iman kepada Tuhan. Saudara, tetapi pribadi Petrus ini pribadi yang menarik untuk kita pelajari, karena dia jatuh bangun di dalam mengikut Tuhan, mengiring Yesus, tetapi pada akhirnya dia harus bangkit kembali, ya, dari keterpurukan di dalam hidupnya. Kalau kita mempelajari Petrus, saudara, dari seorang yang tidak berarti apa-apa, seorang yang sederhana, nelayan kecil, saudara, bukan dengan nelayan seperti zaman sekarang ya, dengan mesin yang luar biasa, hanya nelayan tradisional saja, hanya cukup untuk kebutuhan hidupnya saja. Tetapi oleh karena cinta dan kemurahan Tuhan, Tuhan pakai dia, saudara, untuk belajar tentang kebenaran, untuk melayani. Tetapi menjelang hari kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, ketika Yesus sedang diadili dan menghadapi masa-masa yang kritis, yang menentukan hidup dan matinya, dan Petrus ini adalah orang yang menyangkal dia, tidak mengenal, bahkan tidak percaya, saudara. Tetapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, Petrus, orang yang mendapat kasih karunia Allah yang luar biasa, dia disadarkan kembali, dia bangkit imannya, saudara, untuk melanjutkan
pekerjaan, dan karena dia sudah menikmati segala kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar dari Petrus ini, ada sesuatu yang menarik. Dia adalah orang yang pernah jatuh bangun di dalam pelayanan, tetapi dia katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus. Petrus juga merasakan kelahiran baru ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi awal untuk Petrus bangkit, untuk melayani, mengasihinya. Dan dikatakan, ini semua karena rahmat-Nya yang besar, yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Saudara, dari pembacaan yang kita baca tadi, proses kelahiran seringkali diwarnai dengan sukacita, ya. Keluarga yang belum punya momongan, anaknya lahir, ada sukacita. Seorang tua yang belum punya cucu, ketika cucunya lahir, dia akan bersukacita. Seringkali kelahiran itu identik dengan sukacita yang luar biasa. Jadi Paskah itu seharusnya menjadi hari yang mendatangkan sukacita yang besar buat kehidupan kita. Amin, saudara. Karena apa? Ada kelahiran baru, ada pembaruan yang Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara, Yesus yang mati dan bangkit itu membawa kita kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Dari tanpa kebangkitan tidak ada pengharapan. Oleh sebab itu Yesus bangkit memberikan pengharapan buat saudara dan saya. Pengharapan untuk apa? Pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, artinya yang kekal. Bahkan di sini dibandingkan kekayaan jasmani dengan kekayaan rohani sangat berbeda nilainya, saudara. Ya, iman kita dipuji. Ya, nilainya adalah lebih daripada emas murni. Dan firman Tuhan katakan untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, artinya yang kekal, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ya, kamu itu saya dan saudara. Luar biasa. Petrus mengalami kelahiran baru, dia bisa mengajar tentang pengharapan. Coba kalau dia tidak bangkit, saudara, dia juga kehilangan pengharapan. Dan saudara, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Saya senang dengan perkataan firman Tuhan ini. Selama saudara dan saya memiliki iman kepada Tuhan, maka kita akan dipelihara oleh apa yang saya katakan apa? Kekuatan Allah. Amin. Jadi selama saudara dan saya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, yakinlah kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Kalau kekuatan Allah memelihara kehidupan kita, maka seharusnya yang terjadi adalah apa? Kuasa kegelapan tidak berhak atas hidup kita. Amin, saudara. Ini yang selalu saya ucapkan di dalam doa saya. Saya harus meyakini bahwa Tuhan memelihara dengan kekuatannya selama saya masih beriman kepada Yesus. Tidak goyah pengharapan saya kepada Yesus. Saya akan dipelihara oleh kekuatan Allah. Ya, sekalipun mungkin ada kuasa kegelapan mau menyerang kita, mau mencoba-coba menggagalkan kita, saudara. Tetapi selama kita beriman kepada Tuhan, ini firman Tuhan harus saudara imani, yakini.
saudara akan dipelihara, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Kamu bisa, ya saudara. Saudara akan dipelihara oleh kekuatan Allah karena iman, bukan karena kekayaan. Amin. Bukan karena melayani, bukan, tetapi karena iman. Bukan juga karena jenis kelamin, bukan. Dan ini yang Tuhan janjikan, dan Paulus ingatkan supaya kita berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu. Wah, saya yakin dan percaya orang yang paham tentang janji yang pasti akan dialami, maka orang itu akan apa? Bergembira. Ya kan? Kalau janji itu tidak pasti, orang timbul kebingungan, bisa gelisah malah, ini jadi apa enggak ini? Ya, dia berjanji ini, apakah benar akan dibuktikan janjinya itu? Orang bisa gelisah. Tetapi bagi orang yang paham siapa yang menjanjikan itu dan dia kenal betul pribadinya, maka orang itu pasti akan bergembira. Ya, yang menjanjikan kita Tuhan Yesus Kristus. Kita nggak usah gelisah, nggak usah khawatir. Bergembira saja, percaya saja, saudara. Amin, saudara. Dan sekalipun di dalam pengiringan kita kepada Tuhan itu jalannya tidak selalu bergembira, tetapi jangan lupa bergembira, saudara. Walaupun ada duka cita, tapi jangan lupa bergembira. Jangan lupa bahagia. Saya pernah menyampaikan seringkali dulu, jangan lupa bahagia. Ada orang yang tersinggung hidupnya, disuruh bahagia malah tersinggung, ya itu saudara. Karena nangis terus atau susah, sulit dia untuk menikmati kebahagiaan. Saudara lupa bahagia. Kalau lupa bahagia susahnya titik terendah kalau begitu. Jangan lupa bahagia, ya saudara. Amin. Ya, jangan lupa bahagia. Artinya ada kesusahan tetapi ada kebahagiaan. Kalau orang sudah lupa bahagia itu berarti nggak ingat, nggak bisa menikmati kebahagiaan. Arti hidup itu kayak apa, saudara? Jadi jangan lupa bahagia. Dan ini pun firman Tuhan katakan bergembiralah. Kata bergembiralah itu jangan lupa untuk kita bahagia, bersukacita di dalam Tuhan. Walaupun ada duka cita, ya, dan pencobaan seringkali kita alami di dalam hidup ini. Ya. Saya mengalami pencobaan, saudara juga alami pencobaan sama. Nah, tapi malam saya dapat WA lagi, Pak, bantu doa ini ya, semoga Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, ya, saudara. Tapi orang yang selalu minta bantuan doa nggak pernah mau ke gereja kan? Repot kan, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya sudah, Pak, ini anak saya begini, temannya nggak mau menolong, ditinggal di kebun. Mungkin teman-temannya ini nggak benar ya, pergaulannya. Kalau mati di tegalan mungkin nggak ada yang bertanggung jawab. Jadi ketika anak ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa, nggak ditolong, nggak diantar ke rumah. Tapi saya kasih ayat firman Tuhan saja, pokoknya ya, sampaikan keadaan baik tidak baik, firman Tuhan harus disampaikan, terima atau tidak terima. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan saya harus sampaikan firman Tuhan buat mereka. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebangkitan Yesus harus kita sikapi. Kita harus berbahagia karena apa? Karena ada pengharapan yang penuh, bukan sekedar pengharapan, tetapi firman Tuhan katakan supaya hidup yang penuh pengharapan. Ya, penuh pengharapan itu melimpah dan menerima, dan sini katakan untuk menerima, ya, menerima satu bagian yang tidak dapat binasa. Kalau saya melihat di YouTube ada orang yang bertanya, tunjukkan kalau Yesus itu Tuhan, mana ayatnya? Jadi ini ayat ini juga katakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin, saudara.
Ya kan yang kita baca tadi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, yang saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kita bersyukur karena berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Itu artinya bukan hanya khusus untuk orang buta saja, bukan. Tetapi kita tidak melihat Yesus secara langsung, secara mata dengan mata. Hanya bisa kita melihat di gambaran hidup Yesus dari media sosial, YouTube atau video dan lain sebagainya. Gambaran itu hanya sebetulnya untuk mempermudah kita menangkap pesan, ya, divisualkan, ya, atau diwujud gambarkan itu, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita itu bisa memahami betapa perjuangan penderitaan Yesus yang luar biasa. Tadi pagi saya melihat di salah satu stasiun televisi di Argentina, ada orang yang mirip dengan tokoh Yesus yang biasa saudara lihat. Lalu dia dikasih make up seperti Yesus yang disalib, terluka. Saya bisa tersenyum, ternyuh, ya saudara. Saya melihat ada seorang ibu yang datang, ini diberkati oleh tokoh yang memerankan diri seperti Yesus. Saya meneteskan air mata. Tuhan, itu orang sangat merindukan kehadiran, ya, sangat merindukan kehadiran Tuhan, pengorbanan Tuhan. Saya melihat sendiri pas, ya, seandainya ada tokoh yang memerankan seperti itu di stasiun televisi, banyak orang yang datang. Ya, ini diberkati, didoakan, bahkan diperlu dengan mencucurkan air mata, yang untuk menggambarkan betapa besar, ya, pengorbanan Yesus mati di atas kayu salib. Mungkin saudara hari-hari ini juga lihat videonya Yesus, ya, di Paskah itu, ya. Apa yang saudara dapatkan, saya yakin saudara akan lebih menghargai dan mencintai Tuhan atas pengorbanannya di atas kayu salib. Dan itu yang ingin dipesankan oleh produser film tentang Yesus. Tapi terlebih daripada itu, bukan hanya karena melihat dari film, tetapi iman kita sungguh-sungguh satu saat akan berjumpa dengan Yesus secara langsung, saudara. Saudara, iman akan melindungi kita. Iman akan memberi kekuatan kepada kita, dan iman kita itu juga punya tujuan, ya. Tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa. Jadi tujuan iman bukan kekayaan, tetapi tujuan iman adalah keselamatan jiwa yang kekal. Tadi firman Tuhan katakan ini, Petrus yang ajarkan hal ini kepada kita semua. Kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Ya, makanya seringkali orang berkata, enggak mungkin kita akan mengasihi Yesus yang enggak kelihatan. Kalau kita tidak mengasihi orang yang kelihatan, ya kan? Sering saudara dengar hal itu, atau saudara sendiri yang berkata demikian pernah. Enggak mungkin orang itu cinta Tuhan, mengasihi, mencintai Tuhan yang enggak kelihatan. Orang yang kelihatan aja enggak dia kasihi, apalagi yang enggak kelihatan, yang enggak bisa dia lihat, saudara. Dan Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi saya yakin di dalam hati kita ada kasih Tuhan, sehingga dimanapun kita berada kita bisa memancarkan kasih-Nya di dalam setiap langkah hidup kita, saudara. Saya yakin kalau ada orang minta-minta, apalagi orang tua, ya saudara, minta uang kepada saudara untuk bisa beli makan, pasti hati kita tergerak, ya. Kalau kita tidak memberi, padahal di kantong ada, maka hati nurani kita akan berkata, beri dia orang yang memerlukan uluran tangannya. Itu
yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang kita buktikan ya di dalam hidup, bahwa kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia-Nya yang diuntukkan baginya. Petrus membandingkan mengapa kita harus berbahagia, mengapa kita harus bergembira karena kebangkitan Tuhan. Saudara tidak usah menyelidiki dan meneliti seperti nabi-nabi pada masa lampau. Tugas kita lebih ringan daripada tugas nabi-nabi di masa lampau. Dia harus menyelidiki, dia harus meneliti siapa yang akan menyelamatkan kamu. Tetapi kehadiran Yesus, saudara, terimalah dengan iman. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada zaman dulu orang menyelidiki siapa itu. Oh, ternyata dia anak tukang kayu. Berapa kekayaannya itu? Dia adalah seorang yang sangat sederhana. Tetapi kita bersyukur, kita sudah mendapatkan banyak data ya, keterangan yang mendukung untuk kita mempercayai Yesus, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan untuk menikmati kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur hidup di akhir zaman ini adalah orang-orang yang menikmati berkat Tuhan yang luar biasa secara rohani, dan mari kita yakinkan hidup kita terpelihara oleh karena kasih karunia Tuhan di dalam hidup ini. Coba kita bandingkan dengan Filipi 3 ayat yang ke-10. Kita akan membaca Filipi 3 ayat yang ke-10, saudara. Filipi 3 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Ini pengajaran Paulus. Filipi 3 ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Paulus mengajarkan kepada kita, dia menghendaki orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang diajar oleh Paulus, saudara, mengenal Yesus. Bukan mengenal Paulus saja yang mengajar, tetapi terlebih daripada itu, fokus Paulus adalah kepada Yesus. Firman Tuhan katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, bukan mengenal aku sebagai Paulus, bukan, tetapi mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Jadi kita harus mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya, yang bagaimana dampaknya dalam hidup ini. Menurut Petrus, dampaknya adalah kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Amin, saudara. Hidup yang dilindungi, disertai oleh kuasa Allah. Petrus
dan Paulus sama-sama mengalami penderitaan di dalam melayani Tuhan, sehingga di dalam pelayanan dia juga tidak lupa menanamkan benih. Artinya benih, jangan lupa kalau mengikut Yesus itu tetap ada penderitaan. Dia sendiri katakan, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara, orang yang mengikut Yesus, yang tidak pernah mengalami penderitaan seperti Yesus, seolah-olah bagi Paulus itu tidak akan sama seperti Yesus. Walaupun ada pujian seperti Yesus itu saja yang kuminta. Dalam jalanku sampai ke sorga, saya mau seperti Yesus. Kalau mau seperti Yesus, harus siap menghadapi penderitaan. Amin, saudara. Bukan hanya alami kebangkitan, alami kuasa Allah, tetapi juga harus siap menghadapi penderitaan, baru serupa. Dan ini Paulus katakan, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam penderitaan dan kematiannya. Jadi ketika saya semakin merenungkan arti panggilan Tuhan, sebenarnya melayani Tuhan itu sebuah persoalan hidup yang membutuhkan keputusan yang antara hidup dan mati. Melayani saja itu sebetulnya sudah sebuah penderitaan. Ya, harus hidupnya dibatasi dengan ini macam-macam hal. Harus taat kepada pimpinan, harus melakukan banyak hal, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika mengambil keputusan melayani adalah satu panggilan untuk siap menderita juga. Lalu di dalam pelayanan diuji dengan penderitaan. Saya sharing dengan anak-anak yang di rumah tentang pelayanan ini, tentang pelayanan. Ada jemaat hujan, malam-malam hujan, kita harus ya seolah-olah disuruh ke sana, kehadiran kita sangat seolah-olah sangat menentukan. Tapi kita juga harus memikirkan keselamatan diri kita sendiri. Gak datang, katanya gak mau melayani, datang resiko nyawa juga, ya saudara, kadang gak jelas juga, dan kadang-kala seperti itu. Tapi firman Tuhan katakan memang pelayanan harus rela menyerahkan nyawa dan tapi puji Tuhan, sekarang ini kan zamannya zaman modern, ya kan? Kehadiran Tuhan ada yang diperlukan, ada yang tidak diperlukan. Ini saya sadar. Ya, ada orang bangga dia nggak beribadah ini sejak masa COVID, nggak pernah ke gereja. Tapi dia di rumah selalu bersekutu dengan Tuhan lewat HP. Nah, kalau 3 tahun nggak berjemaat itu terus dia jemaatnya siapa? Kalau mati yang ngubur siapa gitu? Ya, kalau saudara mengaku murid tapi nggak pernah sekolah, ya saya yakin dicoret sama gurunya, sama pendetanya mungkin juga harus. Saya pikir wis pindah negeri, ya. Mungkin bilang gitu jawabnya. Saya pikir kamu sudah keluar dari Kristen, mungkin begitu. Dan 3 tahun nggak ke gereja. Dan saudara yang dikasih tapi masih bangga jadi merasa dia mengikut Yesus, percaya kepada Tuhan. Ya memang itu baik. Itu adalah katakanlah itu menu tambahan, saudara. Ya saya senang kalau saudara setiap hari ada persekutuan dengan Tuhan, tapi jangan lupa persekutuan juga dengan sesama, dengan jemaat. Karena firman Tuhan katakan jangan jauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan supaya jangan timbul apa? Nggak tahu ayat selanjutnya. Akar pahit, ya. Jadi orang yang tidak
bersekutu dengan jemaat yang lain, beribadah ke gereja, itu kalau menurut dasar firman Tuhan pasti hatinya sakit. Orang itu bermasalah. Sekalipun dia mengadakan klarifikasi pembenaran, sekalipun saya nggak ke gereja tapi saya tetap percaya sama Tuhan, berhubungan dengan, pasti ada yang nggak beres ini dengan jemaat yang lain, atau mungkin dengan pendetanya nggak cocok ya, saudara. Kalau nggak cocok nggak apa-apa, cari pendeta yang lain, yang penting saudara bisa bersekutu. Nanti nggak cocok, mati jalur manus cocok karena butuh ya saudara, repot juga. Sakit cocok, kalau sakit cocok pendeta itu. Tapi kalau sehat nggak cocok dengan saya. Ya kan saya melayani Tuhan sudah hampir berapa? 30 tahun ya. Kalau sejak 92 saya sekolah Alkitab, sekarang berapa puluh tahun ya. Kan melayani Tuhan sudah cukup banyak pengalaman. Ya seperti itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemarin kami berdiskusi dengan hamba Tuhan yang pendetanya Benny dari Gresik. Ini pendeta yang luar biasa ya. Saya belajar ya dari pembicaraan beliau, saya dapat berkat ya, diberkati. Pak Daud, saya ini berhadapan dengan orang-orang muda, pendeta-pendeta muda, otaknya pintar tapi tidak taat, tidak tunduk kepada orang tua. Setiap kebijakan yang saya ambil, padahal saya ini pimpinan ya Bamak Gresik, dilawan, ditolak. Tapi ono pokok utangnya neng aku katanya. Wah, nggak benar ini ya saudara. Ingatlah kamu waktu kamu bangun, utangnya di sopok ya. Akhirnya diam. Anak-anak yang ingin mencari sensasi-sensasi itu kadang nggak benar dalam hidup. Saya renungkan. Jadi bahkan saya harus minta maaf Pak. Ini saya ini orang tua ini. Tapi saya ambil sikap hatinya sangat baik. Yang penting saya sudah selesaikan, sekalipun saya lebih tua dari dia, saya minta maaf. Kalau saya punya salah, harusnya orang muda yang minta maaf kepada saya. Malah saya Pak yang mengawal. Tapi ya habis itu ya saya udah tenang aja. Hati saya tenang, nggak mau ada sesuatu yang tidak baik di dalam melayani Tuhan dengan leluasa, tidak ada ganjalan. Baik om, katakan begitu. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin bahwa orang yang demikian adalah orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan di dalam hidupnya. Saudara, ada penderitaan yang harus dia tanggung, merendahkan diri, ya saudara, tetapi Tuhan mengerjakan perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam Roma 1 ayat yang keempat, coba kita baca Roma 1 ayat yang keempat. Roma 1 ayat yang keempat, demikian menurut firman Tuhan. Mulai ayat yang ketiga, tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus, siapa? Tuhan kita. Jadi Yesus Kristus di Alkitab itu kata Tuhan kita. Ada orang yang mengatakan, kenapa kita menuhankan anak tukang kayu? Itu urusan kamu mau percaya nggak percaya, bukan urusan kita. Tetapi kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan, itu kata Alkitab. Ya. Dan dinyatakan oleh kebangkitannya. Dan sebagai ayat ini mengandung arti bahwa Yesus sebagai manusia, Yesus juga sebagai Allah, sebagai anak manusia dia mati, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan dia bangkit, dan saya katakan menurut Roh
kekudusannya dinyatakan oleh kebangkitan. Jadi Roh Kudus membangkitkan. Kalau kita memiliki kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita, saya juga yakin saudara akan mengalami kebangkitan, ya, kebangunan rohani di dalam hidup kita, saudara. Ya, Roh Kudus menjadi dasar kekuatan kita untuk bangkit, dan kiranya Tuhan menolong di dalam setiap langkah-langkah kita, saudara. Satu ayat lagi, ini saya senang dengan ayat ini di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-33. Kisah Rasul 4 ayat 33, demikian bunyi firman Tuhan. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah dan rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka keluar. Saudara, saya tidak mengharapkan saudara menjual rumah, menjual ladang, menjual apa yang miliki untuk dibagikan kepada sesama jemaat. Tidak perlu hal itu. Ya, karena manusia punya tanggungan dan beban hidup masing-masing. Tetapi ini adalah cara hidup jemaat yang mula-mula seperti itu. Kalau jemaat sekarang bisa lakukan hal itu, wah, luar biasa. Luar biasa itu pasti akan terjadi. Tidak ada yang akan kekurangan. Tapi persoalannya mungkin saya mengajarkan kebenaran, ini pendeta sudah sesat ini, kan begitu. Saya suruh menjual sawah ladangnya untuk jemaat yang kekurangan, ya. Pasti dipikir saya sudah sesat. Tapi ini cara hidup jemaat yang mula-mula seperti itu. Dan yang menarik perhatian ayat ini di dalam ayat yang ke-33 itu, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara, berita tentang kebangkitan Tuhan mengandung kuasa yang besar. Dampaknya apa? Dampaknya jemaat memiliki hati yang suka berbagi. Ya, memiliki hati yang suka berbagi dengan yang lain. Ini dampak dari kuasa yang besar dari kebangkitan Tuhan. Ya. Dan ini saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa dampak dari kebangkitan Tuhan. Menjadikan orang, saudara, bergembira, bersukacita, ada pengharapan, dan satu lagi, tidak takut kekurangan di dalam hidup ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong di dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh alami kuasa kebangkitan Yesus. Semakin hari kita semakin bertumbuh di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama angkat pujian